Keren sekali nih. Ini baru pendapat. Netizen tuh begini pendapatnya, diulas, diulas. Jangan hanya bilang apa itu? Biar tapi nggak ada alasannya. Ini loh alasannya nih. Saya kasih tahu nih biar tahu nih semua nih ya. Inilah ada keanehan, ada kejanggalan. Saya mengatakan bahwa ini ada tiga versi. Yang pertama adalah versi Bang Maksi juga begitu. Mungkin semua juga sepakat. Versi dakwaan jaksa. Silakan teman-teman baca itu versi dakwaan jaksa. Pasti Anda akan melihat bagaimana perincian mereka cara bekerja itu. Kalau versi dakwaan jaksa itu dua-duanya itu terlibat dua-duanya. Itu sudah sering saya ulang-ulang itu. Kemudian ada versi Prio. Kalau versi Prio, Ririn yang membantai. Kalau versi Prio tidak melakukan, dia hanya melihat, menonton, dan menyaksikan, menikmati dan membantu hingga menguburkan. Keren itu. Seperti seolah-olah manusia tidak ada takutnya, tidak ada jijiknya, tidak ada ininya. Nonton orang dibantai, coba. Nonton orang dibantai. Ini fakta ya teman-teman ya, ini fakta ya. Nonton orang dibantai. Saya menyaksikan semua. Ririn telah melakukan. Saya hanya nonton orang dibantai. Bisa nggak manusia itu nonton orang dibantai? Ya baru kali ini kan. Kemudian versi Ririn. Versi Ririn nih. Versi Ririn. Versi Ririn. Aku nggak tahu. Ini versi Ririn ini. Aku nggak tahu. Aku pulang-pulang sudah begitu. Terus aku begini, aku begitu, ada semua itu. Aku keluar sama Joko, itu versi Ririn ya, versi Ririn. Nah, yang lebih parah lagi itu versi Prio. Ini sekarang ada di beritanya ini di saya ini, di saya ini, di saya ini. Nih, sabar ya teman-teman. Saya itu kalau ngomong tidak ada buktinya juga nggak enak saya. Nih, nih, itu saya, dia bilang tuh, itu saya waktu saya beli rokok di warung. Loh, ada pembantaian bisa beli rokok itu kan nyantai itu bro. Terus terancamnya di mana bro? Kan ngono tuh bro, pikirannya kan jernih lah. Ya nggak bro? Orang tuh merokok karena santai, pengen santai. Lah ini jadi buktinya itu saya waktu disuruh beli rokok ke warung. Artinya apa? Ngerokok bro. Sementara orang itu telah dibantai. Udah itu aja dulu ya. Kemudian yang berikutnya kejanggalan adalah ini semua teman-teman tahu. Semua teman-teman tahu. Silakan kalau yang menyalahkan silahkan ya. Nggak apa-apa saya disalahkan. Aku bicara dengan fakta kok. Saya kasih tahu nih. Ada handphone dijadikan sebagai barang bukti. 3 handphone dijadikan barang bukti. Di situ tidak ada tulis nomornya, tidak ada nomornya. Coba. Terus tidak ada ekstraksi nomor-nomor itu. Padahal nomor-nomor itu penting. Dari posisinya, dari percakapannya. Tidak ada upaya untuk melakukan itu. Terus bagaimana bisa menelusuri jejak-jejak digital dari nomor itu? Terus apa juga tujuannya menyita handphone itu? Kalau tidak dibuktikan dengan jejak digital dari elektronik itu. Teman-teman tenang aja teman-teman. Dikira ini saya ini ya. Kemudian CCTV. Tadi sudah banyak yang bicara tuh. CCTV yang terakhir kali itu ditampilkan tidak sesuai yang diharapkan. Sidang untuk umum, ditonton oleh masyarakat umum, dibuka untuk umum. Tapi CCTV tidak diperlihatkan. Lah terus piye ngono iku? Kemudian malah dinarasikan, bukannya CCTV-nya tapi ini. Itu sih menurut saya. Jadi banyak hal yang harus dipertanyakan, diperdebatkan, dan didiskusikan. Ya, jangan teman-teman marah sama saya, jangan sama sekali. Kita ini sedang digiring untuk pro kepada Ririn, pro kepada Prio. Sudah jangan itu, hilangkan semua itu. Mr. Z pro Ririn, siapa Ririn itu? Mr. Z benci sama Prio, siapa Prio itu? Aku nggak kenal itu. Kita lihat saja ini perkaranya ini. Masalahnya di situ adanya kejanggalan-kejanggalan.
adanya keanehan-keanehan. Bahkan hakim sendiri pun bertanya, Pak Jaksa, apakah CCTV ini sudah melalui digital forensik? Jaksanya bilang apa? Belum. Lah terus piye? Piye iki? Ngono loh. Oke, silakan. Pak Maksi, bener nggak kejanggalan itu ada? Oke, baik Master G. Kalau kita lihat fakta, kita bicara fakta lagi terungkap di persidangan. Keterangan ahli, Profesor Yongki. Ahli menyatakan dengan tegas bahwa penyidik dan JPU kurang profesional atau tidak profesional. Artinya berarti tanpa alasan dia menyatakan itu. Dia mengatakan kalau ada terkesan terburu-buru pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Makanya ada dugaan terjadi tadinya satu TKP, sekarang menjadi 2 TKP, Master G. Ya. Jadi benar-benar tertunjuk. Kemudian tadinya Palu nggak dapat, tiba-tiba Palu dapat. Nah itu poinnya kan. Kurang profesional, termasuk jejak digital, HP, yang isinya tidak ada. Apakah itu betul-betul tidak ada atau memang disengajakan, kan begitu. Makanya hal yang sangat wajar. Ahli mengatakan dengan tegas bahwa penyidik dan JPU sangat kurang profesional, Mr. G. Ini jadi perhatian juga ini. Nah, memang fungsi hakim adalah untuk meyakinkan majelis hakim dan juga dia bagaimana caranya untuk membuat terang perkara ini. Tapi akhirnya kalau Mr. bilang tadi kalau hakim bertanya ternyata sama JPU, apakah CCTV tersebut bukti elektronik sudah melalui proses digital forensik? Kalau dijawab tidak, berarti sangat tepat apa yang disampaikan oleh ahli Profesor Yongki. Demikian Mr. Ji, terima kasih. Bagus. Nah, yang bisa jawab ini Prof. Emran, karena Prof. Emran habis nonton itu waktu sidang. Ternyata hakim tuh nanya kepada jaksa. Silakan Prof. Izin Prof. Iya bisa sih. Jadi tadi saya itu tambahkan apa namanya jawaban Bang Maksi tadi itu pertanyaan apa? Bang Dede ya, Bang Dede ya. Bang Dede. Mungkin kurang lebihnya pertanyaannya itu kalau misalkan nih artinya tetap nggak dilakukan digital forensik lalu kemudian tapi kita itu yakin bahwa artinya berdasarkan mata kita ya kita bisa melihat bahwa benar-benar itu dari sisi gesturnya terus dari apa namanya postur tubuhnya apa dan gerakan-gerakannya semua itu memang kita yakin banget bahwa memang mereka itulah kemudian yang melakukan itu gitu. Iya sih Bang Dede, saya juga sebenarnya sependapat dengan itu. Cuman kemarin itu Bang Dede, saya ini bahkan berdebat sama teman saya kaitannya dengan apa? Saya bahkan kesulitan membedakan mana apa namanya video yang video benar-benar original dan yang mana AI gitu loh. Bingung saya. Jadi yang saya tonton saya pikir benar nih. Saya bahkan artinya ya dengan kemampuan saya yang kira-kira bukan siapa-siapa, jadi saya coba ngelihat detailnya. Sepertinya AI itu benar-benar gitu loh Bang. Benar-benar itu sesuatu yang benar-benar nggak bisa diinin lah. Dan saya sampai pada keyakinan saya bahwa ini nggak mungkin nih, nggak mungkin nih. Tapi teman saya pada akhirnya menunjukkan bahwa oh enggak lah bro, itu bukan inian bro, ini itu AI bro. Kebetulan dia ahli IT juga. Tuh. Jadi kalau misalkan kita gunakan pendekatan mata saya dengan mata Bang Dede, artinya pendekatan kita bisa berbeda nantinya. Kita bisa berdebat sampai habis-habisan nih, habis-habisan kaitannya dengan itu. Yang kedua begini, memang KUHP itu standar due process of law. Apa sih tujuannya dari due process of law itu? Untuk memastikan yang namanya tadi equality before the law. Equality before the law itu jadi setiap orang itu ketika diperhadapkan dengan hukum dan sebagainya, jadi ada treatment yang bersifat equality. Artinya equality treatment gitulah. Equality treatment itu dia tunduk pada aturan. Maka KUHP itu dia merupakan aturan. Di KUHP itu sendiri kemudian kan sudah mensyaratkan ketika alat bukti itu ketika harus dihadirkan semua untuk dihadirkan apa namanya dijadikan barang bukti dan alat bukti di persidangan maka harus ada syarat-syarat tertentu. Itu syarat. Kalau sudah disebut syarat berarti kan itu sudah no kompromi itu. Sesuatu yang bersifat wajib. Makanya kalau biasanya kalau di peraturan Kapolri itu juga memberikan syarat tertentu. KUHP ini juga sebenarnya syarat.
Karena dia bersifat tadi di proses flow tadi. Yang kedua begini, Mr. G. Saya pernah nonton di VT-nya Mr. G itu bahwa memang teman-teman dari kepolisian itu dalam penanganan case ini dia sudah mengikuti yang namanya scientific crime investigation itu. Jadi menurut saya sih di awal keren banget nih. Artinya pembuktiannya itu lebih sederhana kalau misalkan pakai pendekatan scientific approach tadi. Karena akurasi dari kebenaran pembuktian itu nggak terbantahkan. Contohnya kayak tadi CCTV dan sebagainya kan. Kita hadirkan katakanlah 10 ahli lah ya, 10 ahli. 10 ahli itu dengan pendekatan metodologi yang satu, hasilnya pasti satu, Mr. G. Pasti sama. Ya. Nggak mungkin dia berubah. Dan akurasi kebenarannya itu benar-benar 99%. Kalau dia tunduk pada satu metodologi. Berbeda dengan ahli hukum. Satu ahli hukum, dia dua ahli hukum dengan pendekatan teori yang sama. Pendapatnya bisa 12, 13, bahkan berdebat kan. Berdebat. Maka dalam konteks pembuktian modern yang bersifat universal itu pembuktian yang namanya scientific approach itu dia menjadi primary, dia menjadi sesuatu yang memang primer. Contohnya ini kayak saksi ya, katakanlah kayak keterangan dari kesaksiannya si siapa namanya, Prio dan si Ririn lah ya. Apa yang mereka nyatakan di BAP itu dia berbanding terbalik dengan apa yang mereka sampaikan di pengadilan. Padahal orang yang sama, Mr. G kan? Ya. Orang yang sama tapi kemudian memberikan keterangan yang berbeda. Itu. Maka hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi sangat rapuh untuk kemudian dihadirkan sebagai alat bukti. Makanya tadi hakim itu sebelum sampai pada keputusannya itu dia harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti tadi. Minimal 2 alat bukti yang sah. Jadi minimal 2 alat bukti ini memang minimal 2 alat bukti itu harus diperoleh secara benar. Secara benar itu berdasarkan apa? Ketentuan. Kalau misalkan bukti elektronik, berarti dia harus tunduk pada pasal 6. Pasal 6. Yang kedua, kalau pasal 235 KUHP itu, ayat 3 itu menyatakan bahwa artinya bukti elektronik itu harus dipastikan autentitasnya. Itu satu syarat. Syarat yang kedua harus diperoleh secara benar. Artinya dia nggak boleh diperoleh secara unlawful legal evidence. Dia nggak boleh diperoleh secara melawan hukum. Jadi kedua syarat itu harus terpenuhi secara kumulatif. Karena kan dia berbeda. Karena kedua syarat itu akan ada 2 BAP-nya, Mr. G. Satu, berita acara penyitaan kaitannya dengan perolehan alat bukti. Yang kedua, berita acara pemeriksaan ahli. Berita acara pemeriksaan, makanya dia ada dua. Jadi itu standar sebenarnya. Kalau misalkan dia kurang dari standar, berarti dia nggak prosedur. Dia bersifat unprosedur. Nggak boleh. Begitupun dengan hakim. Hakim ini ketika sampai pada putusannya juga begitu. Artinya dia nggak bisa sampai pada, artinya ketika dia memutuskan segala sesuatunya itu dia nggak bisa. Ini saya udah yakin nih, jadi harus diputuskan aja. Kan nggak boleh. Artinya jangan sampai dia sampai pada keyakinan yang buta. Keyakinan hakim itu harus objektif. Makanya kalau kita baca putusan itu kan sebenarnya logika pertimbangannya itu ada pada ratio desidendinya. Ada pada pertimbangan hukumnya itu. Pertimbangan hukum hakim itu juga itu benar-benar harus rasional dan dapat diterima. Itu sebenarnya sih artinya untuk menjawab Bang Dede tadi. Makanya mungkin saya simpulkan begini, karena itu sudah menjadi ketentuan, memang karena sudah menjadi sudah menjadi ketentuan, ya konsekuensinya memang nggak bisa lagi dilakukan pengecualian kan, pengecualian itu bisa, terkecuali ditentukan oleh undang-undang. Contohnya kayak tadi, bisa nggak kalau misalkan CCTV itu nggak dipertontonkan secara umum, padahal di sidang yang terbuka untuk umum. Konsekuensi sidang yang terbuka untuk umum kan berarti publik boleh mengakses. Publik bisa mengakses. Karena ini kan tindak pidana umum nih, perbuatannya diatur pada apa? Pada undang-undang yang bersifat umum kan? KUHP. Maka publik itu bisa mengakses. Tapi dalam situasi-situasi tertentu memang terdapat anomali. Contohnya kayak tadi, kalau misalkan kaitannya dengan asusila ataukah hal-hal yang menurut undang-undang itu dikecualikan, itu boleh itu. Tapi selama memang undang-undang artinya memerintahkan bahwa harus dibuka secara umum, berarti memang nggak punya pilihan lain kita. Ya, hakim juga ketika dia memimpin sidang, ya dia harus tunduk pada aturan. Makanya begitu, Mr. G. Artinya begini, sekarang ini kan yang paling berkepentingan untuk membuktikan kebenaran ini kan hakim. Karena hakim akan sampai pada amar putusannya. Dan semua kritik itu akan bermuara ke sana, Mr. G.
Nah, akan bermuara ke sana. Hari ini kita diskusi kaitannya dengan, aduh JPU nih gimana menampilkan ini kok nggak benar dan sebagainya. Tapi ketika udah hakim sampai pada putusan, JPU selesai. Selesai. Anotasi publik itu terhadap amar putusan itu. Publik akan melakukan anotasi terhadap apa yang diputuskan oleh hakim. Jadi tadi, ya yang paling berkepentingan untuk menggali kebenaran material dalam kasus ini adalah majelis hakim itu sendiri. Itu sih Mr. G. Baik, wah luar biasa ini teman-teman nih. Teman-teman nih kalau boleh saya sampaikan bahwa teman-teman nongkrong di sini cuma semalam nih, ini luar biasa ini. Berapa SKS? Di 10 mungkin, 10 SKS nih. Keren ini. Bang Maksi praktisi hukum, ini Jelita itu pengamat perkara, Bang Ari Porong ini juga mengalami betul masalah di ini. Kemudian Prof. Emran juga betul-betul ahli di bidangnya. Teman-teman harusnya senang loh di sini tuh. Saya sepakat tuh Prof. Jadi apa yang Prof. Emran sampaikan itu adalah hal-hal yang terkait dengan itulah yang seharusnya dilakukan. Tadi Bang Maksi mengatakan bahwa apapun namanya alat bukti itu harus ada perlakuan terhadap alat bukti. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meyakinkan hakim. Ketika hakim meyakini bahwa itu adalah tindak pidana, maka putusannya itu tidak perlu lagi kita sanksikan. Tidak perlu lagi kita perdebatkan. Saya senang sekali nih Prof. Saya senang sekali. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menambahkan, silakan. Sebelum ke saya juga mau sepil sesuatu nih karena teman-teman kadang-kadang kan prat sama saya, jadi saya juga nggak terima itu. Mr. Z, izin saya mau nanya. Oke, silakan. Prof, izin Prof. Kemarin tuh saya kan hanya ngeliat TLC Prof. Yang ada di persidangan kan kayaknya Bang Dede nih selalu hadir nih. Yang saya dengar kemarin itu memang sekelas penyidik sekalipun Prof, apabila mereka memperlihatkan barang bukti itu tadi, kalau memang misalkan memang diyakini itu adalah tersangka atau terdakwa Prof, apa boleh memang mewajibkan bahasa mereka sendiri yang mereka katakan itu masih menduga Prof, menjelaskan semua kejadian di CCTV itu kepada majelis hakim Prof. Kalau yang saya dengar kemarin kan majelis hakim ini diduga, kemungkinan yang saya dengar sih kalau nggak salah seperti itu sih Prof. Izin Prof. Iya, itu sebenarnya soal apa ya? Jadi sebenarnya begini, kalau dakwaan itu dia sama, dia presumption juga sebenarnya. Karena kan dia praduga tak bersalah juga ya, artinya status dari para terdakwa ini ya. Karena kan belum ada amar putusan kan. Amar putusan itu juga harus amar putusan bersifat ingkrah van geweest, artinya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi ketika seseorang itu menjadi tersangka itu juga dugaan. Artinya dugaan itu didasarkan pada minimal 2 alat bukti tadi. Lalu kemudian dugaan itu dikonstruksi ke dalam bentuk dakwaan. Dakwaan itu kemudian nanti dipresentasikan oleh JPU di pengadilan. Artinya dia harus mampu membuktikan apa yang sudah didakwakan. Karena apa? Konsekuensi ketika dia nggak mampu untuk kemudian membuktikan dakwaan itu, berarti ada koreksi, ada catatan terhadap para JPU ini sendiri. Dan ujungnya kan hakim kemudian memutus bebas atau memutus lepas. Konsekuensi dari memutus bebas itu merupakan tanggung jawab negara nantinya. Para terdakwa yang sudah diputus bebas, mereka akan melakukan apa? Pendekatan pra peradilan. Jadi memang itu kaitannya dengan penggunaan frasa aja ya, frasa aja. Dakwaan itu JPU harus yakin gitu loh. Bagaimana mungkin dia nggak yakin ketika dia mendakwa seseorang kan? Dia harus yakin dengan dakwaannya. Harus yakin gitu loh. Makanya kalau kita baca resume penyidikan itu semua itu pada akhirnya mereka harus sampai pada kesimpulan bahwa para pelaku lah merupakan pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Makanya saya juga sempat dengar juga tuh kemarin tuh dugaan kami. Itu cuma masalah pilihan kata sebenarnya. Pilihan kata. Bisa jadi mereka keliru atau bisa jadi juga artinya mereka cukup berhati-hati ya. Contohnya kayak begini. Kemarin kan hakim sampaikan bahwa ini CCTV barang bukti. Ini contoh hal-hal yang bersifat pilihan kata ya. Hakim aja bisa keliru loh. Dia bahkan bingung mana barang bukti, mana alat bukti. Padahal CCTV itu kan sebenarnya cuma alat bukti.
Alat bukti ketika dia, apalagi setiap barang bukti itu ketika dihadirkan ke pengadilan, semuanya namanya alat bukti namanya. Alat bukti. Tapi tetap kondisinya itu dia merupakan barang bukti. Barang bukti. Nah, itu sih, makanya saya sih sebenarnya setuju dengan teman-teman. Kita sih nggak punya kepentingan apapun lah. Kita nggak berpretensi lah ya. Atau mungkin kita nggak punya interest tertentu untuk kemudian melakukan pembelaan terhadap siapa dan siapa. Karena hal-hal begini, itu potensi terjadi pada keluarga kita. Ya kan? Nah, jangan sampai keluarga kita itu ketika diperhadapkan dengan satu proses pengadilan, ya terjadi yang namanya miscarriage of justice itu. Peradilan yang sewenang-wenang. Ya kan? Lalu kemudian hakim juga sampai pada putusan yang bersifat error in judgment. Nah, putusan yang kemudian menyesatkan, ada orang tidak bersalah tapi kemudian dijatuhi pidana bersalah. Hal-hal seperti ini, memang mungkin saja mereka itu bersalah. Ini mungkin ya, ini praduga juga ya, presumpsi juga ya. Kita semua boleh menduga kok, karena dakwaan itu juga menduga lah. Itu juga dugaan. Artinya sangat mungkin mereka itu juga kemudian mereka benar-benar pelakunya. Tapi mereka juga harus mendapat proses yang adil. Proses pembuktiannya itu harus adil. Karena due process of law itu dia menekankan pada keadilan orang itu ketika diproses. Ini kaitannya dengan kepastian hukum kan? Kepastian hukum. Jadi jangan sampai orang kita udah yakin itu orang bersalah, lalu kemudian prosesnya itu semua kita, itu kan nggak boleh. Itu yang biasanya banyak yang terjadi abuse of power itu gara-gara begitu, Mr. G. Melakukan kewenangan artinya ya udahlah menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya kan. Bahkan yang lebih parah itu bukan lagi abuse tapi dia sudah arbitrary. Karena kalau misalkan melibatkan institusi kan berarti bukan lagi personal tapi udah institusional. Itu sih. Jadi itulah makanya balik ke pertanyaan Bang Ari tadi dan juga pertanyaan Bang Dede sebelumnya itu. Saya suka sering bilang ada perbedaan antara peradilan pidana itu dengan peradilan perdata. Kalau perdata itu kita bikin satu perjanjian, yang penting perjanjian itu dia sudah tunduk pada 1320, syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi, syarat sahnya itu selesai. Artinya dia sudah tunduk pada aturan yang berlaku. Dan di sana hakim itu dia bersifat pasif. Hakim itu nggak bisa memaksa, nggak bisa memerintahkan A, B, dan C. Hakim itu hanya memeriksa apa yang dihadirkan. Nah, hakim cuma diem. Hakim itu dia ibarat moderator begitu, Mr. G. Nanti kemudian dia berfungsi lagi sebagai hakim untuk memutus. Tapi dalam proses pidana ini berbeda. Hakim memang aktif dan memang lebih aktif dari para pihak. Makanya ada sistem yang namanya integrated criminal justice system itu tujuannya itu. Jadi ada pemeriksaan berjenjang tuh. Contohnya kayak tadi, dari penyelidikan diperiksa lagi. Apa yang sudah diperiksa di penyelidikan ini dipastikan lagi pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, hasil dari penyidikan sampai pada P21 diperiksa lagi sebelum P21 itu kan oleh jaksa peneliti itu pemberkasan itu semua diperiksa secara utuh. Untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 75 KUHP tadi, Mr. G. Lalu apa yang sudah katakanlah sudah P21. Yang P21 ini kemudian dikonstruksi ke dalam bentuk dakwaan. Dakwaan itu kemudian diuji lagi pada proses pengadilan negeri. Lalu kalau misalkan proses pengadilan negeri ini udah sampai pada amar putusan, yang sudah sampai amar putusan diuji lagi pada pengadilan tinggi. Dan begitu sampai pada akhirnya kasasi. Bahkan yang sudah perkara yang sudah diputus inkrah sekalipun, kemudian kan artinya masih ada kesempatan untuk kemudian dilakukan challenge kan. PK. Itu jadi kira-kira itulah memang untuk menggali kebenaran material ini dia jauh lebih sulit daripada kebenaran formil, kebenaran yang bersifat formil yang di luar dari itu ya. Memang hukum pidana ini Mr. G sesuatu yang jauh lebih rumit daripada hukum-hukum lainnya. Masih lebih paham lah soal-soal gini. Memang benar karena memang yang digali itu kebenaran material, makanya kita berdebat ini karena perbuatan-perbuatan material nih. Diskusi panjang lebar ini karena kita sama-sama berpikir bagaimana kebenarannya sesungguhnya itu seperti apa. Tapi kalau di perdata itu cuma kebenaran apa? Kebenaran prosedural. Tapi kalau di pidana kebenaran material ini memang dia benar-benar harus dalam. Kadang orang sudah melakukan sesuatu tapi nggak bisa dipidana, Mr. G. Contohnya begitu. Orang sudah membunuh belum tentu bisa dipidana. Karena apa? Karena memang dia tidak punya mens rea. Itu contoh. Ada nggak niat jahatnya? Tapi kalau di perdata itu udah nggak bicara niat jahat. Dia sudah nggak bicara niat jahat. Karena dia prinsipnya apa? Liability based on fault. Maksudnya perbuatan itu, kesalahan itu dia sudah dia udah menyatu sama perbuatan
perbuatan itu sendiri. Jadi nggak dipisahkan mana namanya unsur objektif, mana unsur subjektif, itu enggak. Tapi kalau di pidana itu kan pasal nih, katakanlah kayak pasal sekarang yang didakwa itu 459 ya. Setiap orang Ya. yang setiap orang setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Nah, berarti menstruasinya itu harus dibuktikan, bisa jadi dia membunuh tapi nggak ada niat jahatnya. Mm-mm. Nah, yang kedua harus dibuktikan juga tuh yang paling terpenting dalam pasal ini adalah unsur rencananya. Kapan mereka merencanakan itu, dengan siapa merencanakan, apa yang mereka merencanakan. Ini kan sesuatu yang rumit, Mr. G. Rumit. Ya, Makanya betul. sebenarnya kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga banyak dapat ilmu dari teman-teman, terutama Bang Maksi kan. Nah, Ya. terus ya udahlah Mr. G juga. Jadi begitu kita sharing semua nih. Oke begitu Mr. G. Ya. Sorry kalau agak-agak panjang Mr. G. Sorry. Makasih, Prof. Ya. Ya, betul, betul. Gimana Bang Ari? Mau nanya Bang Ari? Udah, cukup dulu Mr. J. Oke. Oke, saya mau ke Bang Maksi. Bang Maksi, bagaimana posisi kita ini di Komal ini, Bang Maksi? Yang selama ini mungkin orang berpandangan, wah, bela ini, bela ini. Kami tidak ada kepentingan, Bang Maksi. Silakan, Bang Maksi. Siap, Mr. G. Hal yang wajar, Mr. G, memang kalau ada netizen ataupun bahkan yang dibawa pro kontra lah, mungkin berasumsi, wah jangan-jangan Mr. G ini kayaknya lebih berat sebelah nih. Kemudian Prof, kemudian saya, kemudian mungkin Bang Dede pun teman-teman yang lain, Bang Ari, jangan-jangan agak miring sebelah, jangan-jangan dapat amplop nih. Nah, kan gitu. Bisa jadi Mr. G, kan namanya orang berasumsi. Tapi itu hal yang wajar, manusiawi, dinamika Mr. G. Bang Maksi, izin Bang Maksi. Siap. Bang Maksi atau Mr. J kan nggak ada yang mengiming-imingi saya ngasih amplop, ya kan? Iya Bang Ari, tapi memang Mr. G kita apa namanya harus berpikir positif bahwa memang ya itulah dinamika ya. Jadi memang ada asumsi yang liar ya, curiga kepada ya termasuk Komal Mr. G ya. Hal yang wajar, tetapi prinsipnya adalah kita di sini betul-betul menyampaikan fakta-fakta ya yang terungkap, bukan berdasarkan kebenaran kita ya. Kalau pembenaran kan berarti kita meyakini. Makanya begini, saya miris begini, Mr. J dan teman-teman. Kalau ada orang hukum, apalagi lawyer ya, oknum lah, kemudian menyatakan dengan tegas bahwa saya yakin Priyo telah mengungkapkan dengan sebenar-benarnya, itu murni, itu kebenaran sesungguhnya, kebenaran sejati. Itu yang sangat sayangkan. Jadi hakim saja tidak sembarang dia. Kalau kita seperti itu, maka kita sudah mendahului hakim. Kita offside, Mr. J. Kan begitu, Mr. J. Sementara faktanya sedang berproses, kan begitu. Nah, Mr. J, saya mau masuk kepada kepentingan masing-masing lah. Kita tahu bersama lah. Ini terutama kita selalu edukasi buat yang di bawah. JPU punya kepentingan, JPU punya kepentingan sendiri, jaksa penuntut umum. Kemudian pengacara juga, pengacara Ririn pasti punya kepentingan. Baik, juga pengacara Priyo punya kepentingan. Apalagi hakim, Mr. J. Terutama dua pihak yang bertarung ini, ibaratnya bertarung, Mr. kalau saya istilahkan, antara jaksa penuntut umum dan pengacara Tony. Oke, kan begitu, Mr. J. Sama-sama berusaha untuk meyakinkan hakim. Tapi hakim juga nggak segampang itu untuk menerima alat-alat bukti yang mereka hadirkan ataupun narasi yang mereka bangun, Mr. J. Kan begitu, Mr. J? Ya. Hakim juga pusing sebetulnya. Ya otomatis. Nggak sembarang dia, Mr. J. Kenapa? Bicara kepentingan otomatis jaksa udah pasti dia dorong terus kan. Bagaimana dakwaan ini betul-betul dia buktikan dan meyakinkan hakim. Begitu Bang Tony. Tugas Bang Tony otomatis bagaimana dia membela kliennya agar supaya ya terhindar daripada dakwaan. Sepanjang memang sepanjang terdakwa Ririn tidak, saya suka bilang bahasa gampang Mr. J, kong kali kong ya, kerjasama ya. Kalau murni memang Ririn menyatakan bukan dia pelaku dari konsisten, ya Bang Tony pasti berdasarkan itu. Iya. Nah, kan begitu. Kecuali ada ada udang di balik batu, kan begitu, Mr. J. Itu lain lagi cerita. Tapi bukan asumsi. Tapi kita bicara, saya yakin plus minus ya, Mr. J, pengacara. Ya sampai ada orang mungkin membuli ya, Mr. J ya, ke Bung Tony ya. Ya kan, Mr. J? Yang Mr. J kasih gambar itu yang ada gambar apa pakai lipstick ya? Iya. Itu membuli itu Membuli, ya. membunuh karakter. Jadi
makanya saya sampaikan di sini bahwa masing-masing punya kepentingan. Dan saya melihat langsung di media, Bang Tony menyatakan bahwa kalaulah memang alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan sudah mengarah kepada Ririn, sudah mengarah, dia bilang begitu. Dan itu bisa meyakinkan bahwa Ririn ada pelakunya secara, tadi yang Prof bilang, kebenaran material ya, kebenaran sesungguhnya. Ini Ya. penting ini. Ingat itu, kebenaran material, kebenaran sesungguhnya. Maka dikatakan, silahkan. Gitu. Saya pikir hal yang wajar, Mr. G. Dia harus menyampaikan itu, dan memang dia karena sampai saat ini memang belum ada bukti yang mengarah langsung bahwa Priok ini adalah pelaku sesungguhnya secara nyata ya, Mr. G. Makanya dia tetap memegang teguh untuk membela. Paling tidak Ririn ya. Paling tidak tujuan dia adalah untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ya. Kan Iya. begitu. Kan dia bilang kalaupun memang Ririn bersalah ya sudah. Dia bilang sendiri, walaupun pengacara yang secanggih apapun, dia sampai sebut Yusril, Islam Endra, nggak akan bisa kalau memang itu bersalah. Ririn, nggak bisa dibendung, kan begitu logikanya. Terakhir, Ya, Mr. G. Kemudian kepentingan hakim, Mr. G. Hakim juga istri-istri ini perkara yang cukup rumit ini, Mr. G. Nggak sembarang, Mr. G, ini hakim menilai dia, Mr. G. Ini betul-betul, Mr. G, hakim ini akan melihat dengan, ya dalam dia memutus, Mr. G, perkara ini harus betul-betul, saya suka tadi Prof bilang tadi, secara objektif dan tidak memihak, Mr. G. Ya. Ya. Dan tidak memihak berdasarkan selain alat bukti, fakta-fakta terungkap di persidangan, dan juga tadi berdasarkan kebenaran material, kebenaran yang sesungguhnya. Demikian, terima kasih. Oke, keren sekali Bang Maksi. Sabar dulu Bang Maksi, jangan ini ya. Anda mulai tahu kan siapa Bang Maksi ya. Oke, teman-teman, kita ini berbicara memberikan edukasi kepada teman-teman semua ya. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi setidak-tidaknya apa yang kita peroleh di sini ya, apa yang kita peroleh di sini kita apa ya? Kita peroleh di sini tuh mari kita berbagi lah begitu loh, berbagi. Kalau bisa, Mr. G, sorry Mr. G, berbagi amplop. Demikian. Berbagi. Ini kok akunku kok beda lagi ya? Saya nggak tahu ini. Saya bagaimana cara membaliknya nih? Hah? Cara membalik kamera gimana ya? Yang titik 3 itu, Mr. G. Itu kalau yang biasanya aku tahu, ini sudah berubah lagi nih aturannya nih. Tuh, apa gara-gara ini ya? Tolong kasih tahu saya nih teman-teman yang terbaru nih nggak bisa nih saya nih. Oh, jangan-jangan dari sini coba. Bentar ya. Oh, nggak bisa juga. Titik 3, terus habis titik 3 apa? Mau dibalikin kameranya apa? Gimana, Mr. G? Ya, kamera. Walah, berubah lagi, tidak bisa nih teman-teman. Nggak bisa ya teman-teman. Jadi gini aja. Teman-teman, ini di belakang saya tuh teman-teman tahulah yang orang yang tahu ya. Sengaja saya buka ya. Kita dari sini nih ya, kita dari sini. Jadi teman-teman ini kita berbagi ini berdasarkan apa? Kita dapat nih. Mr. Z-nya yang ngadep ke belakang. Loh, kok Mr. Z ngadep belakang juga iso kok, Bro? Duh, repot. Tadi sudah disampaikan sama Bang Maksi, Prof. Emran, ya, begitu jelas semua. Ya, kita tidak ada. Jangan berpikir bang kita membela ini, membela itu, janganlah. Janganlah, kita nggak pernah membela-bela siapa-siapa ya. Justru yang kita inginkan adalah mari teman-teman kita pelajari ya, kita belajar ini ya, begitu belajar. Ini dia sudah dapat nih, teman-teman. Ini saya nih di apa ini? S1 ya, teman-teman ya. Nah, nih. Oke, jadi wajar lah kalau kita ngomong ya.
Kemudian ini sama-sama ini Bang Maksi nih. Ini Bang Maksi, halo Bang Maksi. Mr. G, siap, siap, mantap tuh. Wih, Ya ini ya. S Oke, berapa tuh Mr. G? teman-teman ya. Nah, terangkan dulu, S berapa Itu itu? baru ini baru S2, tunggu dulu. Sabar. Saya pikir S5, Mr. G. Mana? Wih, S. S4. Oh, 4 Mr. G. Lagi ada? Ya. Sengaja saya kasih begini supaya apa? Tolonglah teman-teman jangan tapping. Mana lagi dia yang ini? Hilang lagi nih saya ini. Bagaimana caranya tadi? Jangan cuma 3 tuh Mr. G. Kalau lagi tambah, perlihatkan lagi. Mr. G, Ya memang sengaja saya pamerkan karena ada orang yang ya begitu melecehkan lah. lagi piagam penyelidikan. Oh sudah dulu. Nanti baru Harus, ke sini. Ya, baru ke sini ya. ya Baru kan? ke sini. Aduh, dikira saya tidak pernah menyelidiki. Saya ini dapat Pendidikan. penghargaan dari sini. Pendidikan. Itu ada kursus atau enggak itu atau ada cuma bikin di pramuka? Hai, Mr. G, Mr. G. Oke ya teman-teman boleh ngomong apa saja, tapi yang enak lah didengarnya. Ada tadi itu yang ngomong begini, ngapain lu pendukungnya Ririn katanya, ngapain lu? Kita mana mungkin kita pendukung Ririn? Kita ini berdasarkan fakta-fakta. Ya, Prof. Imran tadi sudah menjelaskan. Itu loh teorinya, ini loh bukunya, ini loh gambarannya. Saya menyampaikan tentang prakteknya. Udah, Bang Maksi juga prakteknya. Teman-teman boleh bertanya apa saja. Begitu kawan-kawan ini. Ya, saya sengaja spill ini karena teman-teman ada yang tapping-tapping. Siapa lu ngomong terus lu gitu. Ya, gitu. Mr. G, satu lagi. Ya, silakan. Pertanyaan saya begini. Hmm. Mr. G pernah belajar nggak terkait bagaimana cara menginvestigasi? Itu dulu. Pernah tidak? Jawab jujur. Jawab dengan jujur dong. Ya. Kalau saya jujur ya teman-teman ya. Sekolah saya itu di sana tuh. Namanya Mega Mendung. Mungkin sekolahnya seluruh Indonesia itu tepatnya di situ dah. Oke. Saya alumni Mega Mendung teman-teman. Tapi santai ya teman-teman ya. Kita ini bukan lagi untuk sok-sokan bukan ya. Yang penting kita adu pengalaman aja, pengalaman teori gitu. Jangan emosi-emosi. Seharusnya bersyukur ya, Pak Masi. Saya ini dari luar aja bisa membantu nih pengacara itu harus begini, pengacara harus begini. Harusnya senang ya, Bang Masi ya. Siap, Mr. G. Ya, seperti yang saya sampaikan nih, Tony itu pengacara. Dia bertugas atas nama undang-undang. Kalau atas nama undang-undang, artinya apa? Dia dilindungi oleh undang-undang. Ya biarkan saja. Wah, ada juga yang nggak suka sama Tony sampai begitu bikin gambar-gambar. Masya Allah. Itu sudah berpraktek. Puluhan lah perkara itu. Masa dikasih lipstick, dikasih rambut panjang. Gila nggak? Ngeri itu Bang Mas. Itu namanya merusak, membunuh karakter orang itu. Jangan main begitu. Kalau mau tanya saja. Jangan membuat orang ad hominem ya kata Bang Maksi ya. Silakan Bang Maksi. Mungkin bisa di-over dulu, Mas Haji. Teman-teman, Mbak Julita kayak belum bersuara lagi. Saya lihat. Tidur jam begini, tidur itu. Atau Bang Freddy atau Bang Dede, monggo. Ya, silakan kawan-kawan. Sebelum saya tutup nih, daripada ini. Bang Ari, silakan Bang Ari. Ya kalau dari saya gini sih Mr. G, buat kita semuanya para netizen Indonesia ya kan, kita kawal lah gitu. Jangan sampai fokus kita dipecahkan dengan membela ini, membela itu, membela pengacara ini, membela pengacara itu gitu loh. Intinya kita fokus, mudah-mudahan keputusan hakim tidak menjadi kontroversial lagi buat kita rame lagi gitu loh. Bahwasannya memang benar-benar masih ada keadilan gitu loh buat orang-orang yang ada di bawah ya. Secara nggak langsung juga kan buat presiden juga kan memberikan ultimatum ya kepada pihak-pihak yang bertugas hukum ya. Jadi intinya kita jangan saling menjelekkan,
kita jangan saling kubu-kubuan, kita kawal terus. Apabila ada yang kurang transparan, itu yang harus kita suarakan teman-teman. Karena di kasus ini menurut saya itu harus terang benderang itu tadi gitu loh. Jangan sampai ada yang nggak terang, udah gitu dijadikan framing gitu loh. Makanya saya miris sekali gitu ngeliat VT Mr. J tadi. Loh kok sampai seperti ini gitu loh. Apalagi terkhusus ya buat daerah Indramayu ya kan Mr. J ya. Tidak menutup Iya. kemungkinan teman-teman, semua kejadian ini bakalan menimpa kita, keluarga kita gitu. Pasti suatu saat, apalagi untuk orang-orang Indramayu, suatu saat pasti butuh itu dengan adanya Pak Tony gitu loh. Jangan sampai jangan sampai kita terpengaruh lah dengan framing-framing. Kita lihat dulu berita itu benar atau tidaknya gitu loh. Kita fokus aja sama kasus ini. Dan saya cuma mau ngasih ini aja Mr. J, kata-kata ya dari yang saya dengar dari Pak Yusuf Hamka ya. Kebenaran mungkin saja kalah Mr. J, tapi kebenaran tidak akan pernah salah Mr. J. Itu aja Mr. J, terima kasih. Oh, kebenaran mungkin kalah, tapi kebenaran tak mungkin salah. Namanya kebenaran itu tidak akan salah, tapi bisa saja kalah. Wah, keren sekali tuh, keren sekali. Saya senang itu. Kamu dapat dari mana ya? Yusuf Hamka ya? Pak Alun Mr. J. Oh, oke. Saya ini begini teman-teman. Saya itu melihat apa yang dilakukan Tony. Salah benarnya itu nanti teman-teman. Kegigihannya itu loh saya melihat itu. Dia nggak peduli, dia polisi dia sebut lawan polisi. Memang ada. Makanya disebutkan di situ unprocedural, unprofesional, kurang profesional. Itu benar. Karena memang ada. Buktinya sih sekarang nih coba. Kita ini sudah ngoceh dari tadi ya tentang ini semua ini. Bagaimana dakwaan, bagaimana pengakuan, bagaimana kesaksian, bagaimana hakim dibikin bingung. Coba pertanyaan hakim walaupun singkat, kecil sedikit, itu hakim yang bertanya. Itu pukulan keras itu. Pak Jaksa, nih ngomong nih kepada Pak Jaksa ini, Pak Jaksa, ini CCTV sudah melalui digital forensik apa belum? Cuman gitu aja. Tadi Bang Dede bilang, sudah melalui CCTV, digital forensik apa belum? Apa jawabannya Jaksa? Belum yang mulia, memang begitu aja dari sononya. Itulah yang kita soroti sekarang. Kenapa begitu? Karena aturannya itu nggak gitu. Itu ya. Ini ada yang mau naik ini. Gitu. Saya nggak tahu ya karena belum tapping jadi saya nggak. MK awas ketiduran tuh si MK tuh. MK suruh Halo ngomong Pak dulu MK, dia Mr. J. bentar, jangan tidur Pak MK, jangan tidur Pak MK. Pak MK, ngobrol dong Pak MK. Siap. Izin Bang, nyimak. Oh kok nyimak nyimak ya. Oh, ini ada Bang Erdilo nih. Tumben Bang Erdilo ini mau naik di tempat saya ini. Enggak, Assalamualaikum. Saya cuman kangen sahabat lama saya nih, Bang Freddy sama Kang Dede nih. Itu sahabat-sahabat saya lama itu. Assalamualaikum, saudaraku. Apa kabar? Silakan disapa. Waalaikumsalam. Siap. Ini teman-teman lama nih. Kalau Bang Freddy sama-sama alumni Taekwondo Indonesia dulu atlet di Jawa Barat. Kalau Bang Dede temen ngopi waktu di Polda. Udah gak apa-apa itu masa lalu saja, Mr. J. Lanjutlah. Enggak, ada narasi apa nih? Saya tunggu-tunggu nih narasinya. Bang Erdilo. Iya. Kata-kata dulu lah Bang RD. Kata-kata lah. Satu lagi, senior saya Prof Emran ditunggu-tunggu di rumah nggak datang-datang ini dari minggu yang lalu nih. Ampun sibuknya. Iya, saya nunggu perintah dari Semarang ini. Semarang belum nongol-nongol, rencananya nanti saya Semarang sama Bang Maksi. Oh iya. Iya. Nanti teman-teman yang mau ikutan Senin saya daftarkan ini RDPU untuk Abu Janda. Kok polisi ini telat kali itu respon masyarakatnya udah geram sekali tersumbar sama ini juga. Satu merah loh. Tanggal 1 tanggal merah. Iya, maksudnya saya buatkan surat kan nyampe ke sananya Selasa mungkin atau Rabu lah. Wow. Hari apa ya? Hari Kesaktian Pancasila. Apa sih 1 Juni itu hari apa sih? Hari Kesaktian Pancasila kali ya. Hari ulang tahun. Hari libur lah, hari libur. Cinta pertamanya ini.
Ya kalau saya nih saya katakan hari ulang tahun lah begitu aja. Ah, iya iya iya, Hari Pancasila. Oh, hari oh, iya 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 nih Ini saya teman-teman mau nih. nanya sama dua rekan saya ini nih, Bang Freddy sama Bang Dede ini. Menurut kalian kasus ini ada nggak kesamaan dengan kasus Subang, di mana Prio ini jadi Danu gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong jawab itu. Bang Ada, Freddy, ada, jawab Bang Freddy. ya, ya, ada mirip-mirip Bang RD, ada mirip-mirip. Cuman memang bedanya itu di apa namanya, di pengakuan saja Bang RD, di pengakuan saja. Walaupun pengakuannya sama, eh, eh, ber- ada kebohongan, ada kejujuran, ada bohong lagi gitu. Ya hampir mirip-mirip lah Bang RD. Ini yang repot ini ada bohong, ada jujur, ada bohong, ada jujur. Jadi bikin bingung kan? Bukan, begini host, yang dimaksudkan Bang Freddy itu, kalau di kasus Subang itu, Danu jadi justice collaborator itu sempurna, sehingga dia bisa mewujudkan, menyempurnakan proses persidangan ini terbukti pembunuhan berencananya. Tapi Bang Freddy masih ragu Prio ini bisa punya determination nggak dengan keterangannya gitu loh. Konsekuen nggak? Waktu itu kan dikawal dengan rekan kita juga Bang Topan. Nah ini yang menjadi menjadi pertaruhan gitu Bang Hos. Vonisnya apa ya? Subang ya? Nah itu Bang Dede sama Bang Freddy tuh yang tahu tuh. Udah masuk gitu, bapak dan anak udah masuk gitu. Sudah ada terpidana, Hah? sudah ada terpidana dua. Berapa tahun? Yang satu 20 tahun, yang satu 18 tahun. Dan masih ada tersisa dua tersangka. Dua Terus? tersangka sudah ditetapkan tersangka, tapi sampai sekarang belum dinaikkan ke P21. Udah berapa tahun gitu, tapi sudah dinyatakan tersangka. Wah, 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 wah. Ya, 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 ya. Kok ada 18 tahun itu? Itu terbukti apa dia itu? Ikut serta dalam proses pembunuhan. Ikut serta, tapi bukan pelaku Pelaku utama. utama. Oke, Prof. Kita tinjau dulu ini, Prof. Ternyata ada 18 tahun juga, Prof. Silakan, Prof. Soal apa misteri? Soal apa misteri? Pembunuhan Itu ya berencana di penjatuhan. Subang. Ya, Penjatuhannya. ya itulah konoha gitu. Tapi begitu sih, ini klasik banget lah. Klasik banget. Saya sih Jangan bilang iya. Konoha. me- Karena memang begitu. Artinya kan kalau 340 kan artinya ancaman pidananya kan udah diatur secara limitatif tuh. Dia ada Oh, batas Saya minimalnya ada dan pertanyaan Prof sama Prof izin tolong dijawab ya Prof. aduh jangan nanya saya dong, aduh. Enggak, ini Bang Edi bahasanya kalau nanya. pertanyaannya mudah, tapi Siap, bagus siap, ini siap, kalau siap, siap. disampaikan karena ini penting. Dulu kita mengenal di pasal yang lama itu kan pasalnya 340. Nah, di Subang ini kan memang sudah terpenuhi unsur pembunuhan berencana itu kan memang ada orang yang merencanakan, nggak mesti satu orang, pasalnya salah. Makanya dulu saya kalau tidak ada yang lainnya ya tempat saya menyuarakan Yosef itu bebas demi hukum. Tapi saya nggak ke situ. Maksud saya kan pembunuhan berencana itu di KUHP baru itu kan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu kan pasal 459 ya Prof ya. Tetapi sebetulnya secara keseluruhan meskipun redaksinya diperbarui agak lebih modern, unsur tindak pidananya dan ancaman hukumnya secara substansial itu kan sama. Dari bunyi pasal itu kan betul sama di setiap orang, ancaman pidana, unsur utama, perubahan paradigma hukuman mati, itu kan istilah hukum dan sebagainya gitu kan. Nah, maksud saya hukuman mati ini kira-kira di KUHP yang baru ini masih bisa diberlakukan apa tidak? Dan kemarin pun kan meskipun diberlakukan, saya tengok nggak ada tuh di hukuman mati. Itu aja Prof, pertanyaan saya Prof. Iya, iya, iya. Bang Erin nanya saya jadi ini sebenarnya. Jadi ya sebenarnya sih secara substansinya sih sebenarnya sama, cuman mungkin dari rumusan pasalnya aja yang agak-agak ini. Yang tadinya kan kalau 340 itu kan ada unsur dengan sengaja terlebih dahulu. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Tapi kemudian di pasal 459 ini unsur sengaja itu kemudian sudah diimplisitkan ke dalam bentuk merampas nyawa. Artinya merampas nyawa itu kalau misalkan ada unsur dengan awalan me berarti itu perbuatan aktif. Artinya dia bersifat kata kerja aktif. Berarti merampas itu merupakan satu perbuatan yang sudah dilakukan dengan sengaja begitulah.
Nah, kalau misalkan dia cuma rampas saja, berarti kan masih pasif tuh, belum ada maknanya ya. Katakanlah kalau kita bilang laut, kalau cuma laut berarti cuma laut aja. Tapi kalau melaut berarti ada aktivitas yang dilakukan secara sengaja. Izin Mr. Zik? Ya, melaut, ya betul. Melaut. Jadi pembuktian unsur menstreanya itu artinya begini, kalau perbuatan merampas itu terbukti, berarti unsur sengaja dianggap terpenuhi. Jadi dia sudah diimplisitkan. Kalau yang tadinya itu kan dia masih dieksplisitkan tuh. Berarti dia kalau eksplisit berarti dia bersifatnya itu apa? Dia sifatnya itu dalam bahasa hukum itu namanya bestandil. Bestandil. Tapi kalau ini bukan lagi menjadi bestandil, tapi dia menjadi bestandelen. Artinya dia cuma elemen pasal gitu lah, elemen pasal. Konsekuensi dari elemen pasal itu nggak wajib dibuktikan. Yang penting sudah dibuktikan adanya orang lain meninggal. Yang kedua mungkin kaitannya dengan itu ancaman pidananya. Ancaman pidananya sih sama ya. Sama. Sebenarnya yang terberat kan hukuman mati, lalu kemudian penjara seumur hidup. Yang terendah itu kan di minimal khususnya kan 20 tahun penjara tuh. Saya kira sih tinggal tergantung hakim. Bagaimana hakim kemudian menjatuhkan, apakah memang kemudian hakim berpikir bahwa ini harus dijatuhi pidana mati, ataukah mungkin minimal ancaman pidananya yang kemudian diterapkan 20 tahun itu. Itu sangat tergantung pada pertimbangan hakimnya nanti. Cuman kalau saya itu bersoalnya begini, Bang RD. Saya itu bersoalnya kaitannya dengan apa? Kalau pasal itu kan sebenarnya yang perlu ditafsirkan hanya kaitannya dengan unsur-unsur pasalnya kan. Kalau misalkan ancaman pidananya kan undang-undang itu sudah memberikan batas maksimalnya dan batas minimalnya. Konsekuensi kalau misalkan ada orang melakukan 458 atau 338 lah. Berarti ancaman maksimal di 338 itu kan 15 tahun penjara ya. 15 tahun penjara. Maksimal. Minimalnya berarti 1 hari. Artinya orang nggak boleh dijatuhi pidana, artinya orang nggak boleh dijatuhi pidana melebihi dari 15 tahun. Katakanlah dia dijatuhin pidana 16 tahun. Itu nggak boleh. Karena sudah di-state oleh undang-undang itu sendiri, sudah dibatasi oleh undang-undang itu sendiri. Makanya ini kalau kita pakai kalau kita pakai logika normatif ini, lalu kemudian kita coba ke berbagai macam putusan tuh. Saya kebetulan memang ke Sambo itu, putusannya itu saya observasi semuanya tuh Mr. Ji. Ada mungkin sekitar 470 sekian lah halaman. Sebelumnya saya pernah observasi itu. Memang putusan itu kelihatan terjadi disparitas putusan, kalaupun mereka itu didakwa secara bersama-sama. Dan semua orang itu secara bersama-sama itu delik pokoknya itu adalah pembunuhan berencana. Tapi ada yang dijatuhin pidana 6 tahun, ada yang ini kan masalah. Padahal sudah dibatasi itu ancaman pidananya. Jadi ultra petita sebenarnya kalau kita baca putusan itu ya. Harusnya dia menjadi ultra petita. Karena hakim menjatuhkan pidana di bawah dari apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Itu problematik. Karena fungsi pembatasan itu kan ada. Kenapa dia dibatasi? Ini kan delik terkualifisir, delik dengan pemberatan sendiri nih. Dia pemberatannya khusus. Jadi orang itu nggak boleh merencanakan sesuatu yang jahat, nggak boleh. Itu yang dalam konteks delus merupakan delus premeditatus. Artinya kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Sebenarnya itu masalah. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau balik ke pertanyaan Bang RD itu, ya sangat mungkin nanti kira-kira sikap batinnya hakim ini kira-kira bagaimana. Itu sih. Yang penting jangan sampai next-nya itu putusan-putusan yang artinya begini, tindak pidana yang kaitannya dengan ancaman pidananya 459, harusnya dia nggak boleh itu di bawah itu. Nggak boleh. Itu kan nanti ada 18 tahun kan? Itu sebenarnya masalah itu sebenarnya. Itu Nah, makanya Prof, menurut saya kan pembunuhan berencana itu pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat orang itu berpikir dengan rencana, dengan ketenangannya. Jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, yang jelas ia menyadari apa yang dilakukan dia. Nah, dalam pasal yang lama itu kan barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Itu yang lama. Nah, di KUHP yang baru itu di pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 itu ya,
setiap orang dengan rencana terlebih dahulu kan itu narasinya aja yang dirubah. Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana. Kalau dulu kan pembunuhan dengan rencana. Pembunuhan dipidana dengan pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama itu sebetulnya sama saja. Nah, cuma di sini perasaannya aja yang berbeda. Makanya tadi substansinya memang betul. Maka di situ kan selalu Bang Maksi sampaikan di ruang publik itu beban pembuktian itu memang jaksa ini kadang apa namanya dibuat keder nih dengan hal yang seperti ini. Nah, kembali lagi kan dalam penyidikan. Nah, itu mungkin mudah-mudahan penyidiknya lebih profesional karena kita juga jenuh sebagai advokat melihat suatu peristiwa hukum itu yang tidak didasari dengan sumber material dan imaterial yang dibutuhkan dalam suatu persidangan. Akhirnya kan menjadi banyak kasus-kasus yang sudah putusan baik judek fakti ataupun judek juris yang aksiomatisme Prof kalau menurut saya kan bagaimana mengemas suatu peristiwa hukum itu kan ada aksiologinya. Nah, antara kepolisian dengan kejaksaan ini kadang juga di situ tidak sesuai. Maksudnya kalau jaksa ngikut ke hasil dari penyidikan dan penyelidikan juga berkas dari kepolisian juga ada fakta-fakta baru. Nah, seperti kayak begini kan membuat jaksa itu dipertaruhkan segala sesuatunya. Tapi saya yakin dalam kasus ini kalau memang dakwaannya pembunuhan berencana, ya pembunuhan berencana yang paling tidak mengenakan itu di kasus Yosep kemarin sekian berapa tahun itu berkembang tidak ada pelaku yang lainnya. Makanya saya menyatakan meskipun kontroversial, ya Yosep harus dibebaskan demi hukum. Kenapa? Beda pasal saya bilang kalau pembunuhan tunggal bukan itu gitu kan. Tapi saya yakin lah kejaksaan juga mungkin punya manuver-manuver tertentu sehingga dia bisa melakukan yang terbaik di peradilan sehingga hal-hal yang krusial yang muncul di permukaan seperti ini ya berhasil untuk bisa menenangkan masyarakat yang banyak karena masyarakat ini kritis Mr. J saat ini ketika ada kasus yang menurut masyarakat ini aneh makanya kan ini kasus di Indramayu kan banyak juga kasus di tempat lain gitu kan kebetulan rekan sejawat kita Bang Tony gitu kan. Nah, adapun nanti pertanyaan bersepakat dengan Mr. J. Seorang advokat itu menjalankan tugas yang dibalut oleh kode etik. Adapun penilaian teman-teman apa yang dilakukan rekan sejawat kita, ya itu kita tinggal melihat saja. Tapi jujur yang dilakukan oleh Bang Tun ini betul yang tidak bisa dilakukan oleh kami, mungkin Bang Maksi juga. Karena apa? Mengandung risiko yang sangat besar. Ketika dia melakukan suatu, jadi gini, saudaraku izin, saya bukan ke Bang Tony izin ya. Seorang advokat itu kan yang paling visible dalam ucapannya di persidangan itu dia tidak boleh mengerang cerita apa di luar maupun di luar atau di dalam persidangan tidak boleh berbohong apalagi memunculkan suatu fakta yang memang di situ betul-betul membuat suatu trigger sehingga ada statement dari Deolipa dan teman-teman ramai juga dicumi-cumi ini pengacaranya bisa dipidanakan dan sebagainya itu sebetulnya riskan juga meskipun kita punya hak imunitas tapi kalau memang unsur perbuatan melawan hukumnya dia sebagai seorang pembela terpenuhi, itu juga ada konsekuensi hukumnya, Pak Mr. J. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Pak Tun itu nggak bisa dilakukan oleh saya, mungkin teman-teman rekan yang lain. Karena apa? Konsekuensinya besar, apalagi orang yang barbar kayak Rapi kemarin ngomong di sini, ya kan? Nggak boleh pengacara itu menyudutkan pihak kepolisian dengan bahasa-bahasa metafor, bahasa satir yang betul-betul menjatuhkan marwah polisi dan sebagainya gitu kan. Tapi kan sah-sah juga gitu kan selama dia terukur. Nah, yang kita lihat ini akan seperti apa nanti kan sekarang tahu sendiri banyak muncul rekaman pembicaraan gitu kan tentang masih dalam penanganan orang lain. Ini sebetulnya juga saya mendengar di bawah saja kemarin. Cuman saya sebagai advokat ya cuman salut lah sama Bang Tony dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan Bang Tony itu betul-betul bisa menjawab pertanyaan kita semua. Kenapa? Nggak main-main apa yang ditanyakan sama Bang Tony di ruang publik waktu di Densu di mana itu risiko sekali ngeri Bang Maksi lanjut ya mantap Mr. G setuju Mr. G sorry Prof izin mantap buat kawanku Bang RD memang Mr. G begini kan kita ini kebetulan juga Bang RD lah cukup dekat dengan media wartawan apalagi Bung Tony. Jadi memang ada risiko ketika kita terlalu dekat dengan media. Jadi saya jujur sering Bang RD. Saya ini sekedar memori ya. Saya dengan Bang RD kebetulan Bang RD pernah megang salah satu klien dan berhadapan dengan klien saya itu Daus Mini.
Kalau nggak bukan Bang Maksi itu udah gua laporin itu si Dewas itu dulu. Siap. Sama Sudan kan. Ya, itu sempat perang media juga kita, jujur ini teman-teman. Nah, ya, karena Bang RD bilang soal media benar. Kita kebetulan pernah sedikit ya Bang RD ya, sempat di media sama-sama, Bang RD di pihak sebelah, saya jadi seberang-seberangan Mr. G, Bro. Tahun berapa? Ya. Tahun berapa itu Bang RD itu? Ya, Udah lama ya? 1 tahun yang lalu lah, 1 tahun yang lalu. Iya. Jadi Wah, saya sengaja angkat ini karena memang bicara media memang beresiko, jujur aja. Kita yang dekat dengan media sangat beresiko. Karena apa? Ketika megang perkara, apalagi pengacara Bang Tony kan viral, pasti media ngejar. Saya tahu pada saat awal pun itu teman-teman media udah bilang, Bang Tony lagi mau pegang perkara di Indramayu. Karena media udah di kontak kan. Udah. Karena memang itu tadi, dengan media ini memang ada dua Mr. G kan. Kita tahu bersama lah. Bisa dapat panggung, bisa juga jatuh dari panggung. Itu sudah risiko. Apalagi kebetulan kita mendapatkan klien, terus klien ini public figure atau viral seperti ini. Walaupun Ririn bukan pakai figure kan, Ririn, tapi karena viral otomatis dia menjadi public figure. Nah, ketika Bang Tony menyampaikan sesuatu atau statement di media, wow, luar biasa. Tapi saya sepakat dengan BRD, Bang Tony sangat cukup berani. Tapi itu sudah konsekuensi dari terima Mr. G. Karena apa? Saya bilang Mr. G, kalau Ririn berbohong, maka Ririn sekat, Bang Tony juga ikut sesat. Itu pasti. Kalau Ririn bohong. Makanya kalau kita pegang selebritis pasti, walaupun sekecil, daus mini sekecil begitu, saya kok ngomong, Us, kalau kau ngomong bohong, kamu sesat, saya sesat. Kalau enggak, saya gantung di paku kamu. Ibarat gitu. Saya gantung di paku. pegang betul kau. Saya gitu. Tapi, makanya saya selalu, sebelum kita bicara di media, bertemu dengan wartawan, kita pastikan dulu klien kita. Berulang-ulang kita tanya, Mr. G. Berulang-ulang. Ya. Saya yakin Bang Tony melakukan itu. Karena kita orang dekat dengan media. Iya. Tapi kan manusia juga terbatas. Kasih contoh, Bung Rasman pada saat dia pegang Fadel. Ingat nggak? Awal-awal dia bilang kan, dia tidak melakukan hubungan suami istri terhadap anaknya Nikita Mirzani. Iya. Iya kan? Tapi endingnya kan ada yang ngaku juga dia. Rasman akui, wah saya diprank, saya dibohongin sama klien saya sendiri. Itu contoh, Mr. G. Itu fakta, Mr. G. Jadi kan di awal dia nggak ngaku, ini satu contoh saja. Di awal dia nggak ngaku kan. Rasman kan tahu sendiri. Dia dorong terus di media, kenceng dia. Dia meyakini bahwa si Fadel ya namanya, begitu nggak salah ya. Fadel. Dia kan Mr. G kan? Fadel. Ide. Dia lah itu, pokoknya yang tukang joget-joget itu kan, dia kan. Itu dari awal sampai akhir dia tetap menyatakan dia tidak melakukan hubungan suami istri. Ini saya contoh aja teman-teman. Rasman waktu dorong terus. Terakhir di persidangan Mr. G. Dia akui Mr. G, dia melakukan hubungan istri bahkan hamil, digugurkan. Makanya masuk penjara di 12 tahun itu divonis. Iya. Betul. Itu fakta. Itu tadi bilang tadi resiko di media. Makanya kita hati-hati. Makanya sepakat tadi Bang RD bilang. Sudah terlanjur. Makanya ya semoga kita berharap Bang Tony ini betul-betul murni. Dia betul-betul tidak ada unsur kong kali kong di sana atau kerjasama. Bang Maksi, ada opsi nih, ada opsi untuk kita kasih. Saya sebetulnya secara pribadi belum sempat aja saya telepon. Ini kalau saya sebetulnya ingin menyarankan karena unsur apa yang dia katakan terlalu percaya sama klien itu membahayakan. Kalau memang ditemukan fakta bahwa si Ririn itu berbohong, saya akan langsung press conference menyatakan dan saya cabut kuasa hukumnya itu karena dia berbohong. Karena di undang-undang kita kan mengatakan berlainan dengan hati nurani kan nggak perlu dibela lagi. Itu yang bisa menyelamatkan Pak Tony. Kalau ternyata Ririn berbohong, Pak Tony maju terus, ya nanti Pak Tony kedudukannya udah bukan jadi seorang advokat, malah dia cocok menjadi seorang wartawan kalau menurut saya. Lanjut. Oke, betul. Ya. Demikian, Mr. G. Saya kasih tahu dulu itu Bang Tony begitu karena kan bukan hanya Ririn, bukan hanya Brio, bukan ini kedua-duanya bahkan rekamannya itu jelas sekali yang dominan itu siapa. Persoalannya itu kan ada faktor X. Ingat saja, X jangan ditanya itu faktor X ya. Silakan Bang Maksi. Siap, Mr. G. Mr. G, mohon izin. Kayaknya udah
lampu sudah mulai ini, Mr. Ji. Saya izin Mr. Ji untuk closing Aduh, statement, Mr. Ji. ini kan Hampir ada sudah. Bang RD. Harusnya kalau ada Nah, Bang RD kan lampu makin kalau menyala. Bang RD memang dia, waduh, Bang RD kapan saja pun siap tempur dia. Saya tahu dia Bang RD ini. Waduh. Sorry, Kalau Rekan. begitu. Akhir-akhir ini memang saya sangat sibuk. Cuman saya tetap memantau, mensupport. Cuman jujur saja, apa namanya, dengan apa yang saudara lakukan itu belum tamat tadi tuh. Dengar pengen tahu tuh dulu. Saya lupa lagi gimana tuh dulu. Kenapa ya bisa saya cabut perkara waktu itu ya? Siapa tuh? Ustadz Bruce Lee itu juga artis juga itu, terkenal juga Iya, itu. betul. Karena kalau nggak ada Mbak Maksi itu Senin udah saya mau merapat ke Polda Metro itu. Iya, betul. Makanya saya harus salam hormat buat Bang RD nih. Kalau nggak kita aduh perang media lagi. Mr. Ji, teman-teman, Oke lah. saya closing Oke lah. Mr. Ji. Mohon izin ya. Izin Mr. Ji. Oke, langsung nih. Bro, saya mau sampaikan Mr. Oke. Ji. Oh ya. Mr. Ji, closing statement. Siap, lanjut. Ada asas hukum pidana menyatakan dengan tegas bahwa actori incumbit onus probandi. Siapa yang menuntut, maka dia yang harus membuktikan. Demikian Ya. Mr. Ji dan teman-teman, Prof. Mohon izin, Siap, Bang siap, RD, siap. Mbak Julita, Bang Freddy, Bang Ari Porong. Terima kasih Siap, semuanya. abangku. Mr. Ji. Assalamualaikum Oke, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, saya juga mau pamit, tapi saya kasih Bang RD untuk tutup closing ya. Silakan Bang RD. Baik, saudaraku. Karena Ya. siapa Bang Maksi menyampaikan suatu adigium ya. Saya punya adigium itu dua. Yang pertama, culpa poena par esto. Artinya itu biarkan hukuman sebadan dengan kejahatannya. Maksudnya agar setiap advokat yang membela itu ya bukan dengan kacamata kuda, tetap dia harus membela profesi dia agar tidak jatuh. Nah, makna hukuman itu yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya atau dampak perbuatan yang dia lakukan itu. Jadi, walaupun kejahatan berat ya hukumnya berat, maka hukumannya harus seberat dengan perbuatannya. Dan sudah terbukti banyak sekali lawyer-lawyer hebat yang selama ini membela, tetapi tetap kayak Hotman Paris membela beberapa koruptor kan begitu. Meskipun dia sudah mentereng, tetap itu juga asas itu mengingatkan kita sebagai seorang advokat itu atau masyarakat itu ya di balik keinginan kita tuh ada hal yang harus kita pikirkan. Berikutnya ada gium yang berbunyi lex durased teman skipta. Artinya hukum itu keras. Tetapi demikian bunyinya, maka aturan itu harus tertulis dan ditegakkan dengan apa adanya. Maksudnya hukuman itu memang keras kan begitu. Nah, ini sebetulnya pembelajaran buat kita semuanya agar beberapa jurisprudensi yang melahirkan hukuman berat itu menjadi sadar kepada masyarakat itu tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang memang harus banyak istighfar, menghindari hal-hal yang mungkin akan berdampak seperti itu. Karena jujur saja banyak sekali kasus-kasus yang muncul saat ini di masyarakat sehingga menjadi viralitas kan gitu. Ini juga menjadi pusat perhatian dan sebetulnya ujung-ujungnya kedua adagium ini adalah kita menyerahkan kepada proses hukum itu. Nah, saya yakin juga banyak kita melihat hakim bermain. Bayangin bagaimana hakim bisa bermain seorang Ririn, seorang Priyo, seorang ini juga kan bukan orang berpengaruh. Jadi pesan saya untuk rekan-rekan sejawat, meskipun kita sedang menangani perkara yang perkara itu memang mengandung sangat resiko, bukan kita mencari aman, tapi kembali lagi kepada hakikat kita sebagai pembela, kita hanya membela hak hukumnya, tidak membela yang berlebihan sehingga pembelaan kita itu menjadi berkualitas. Terima kasih Mas Riji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang RD Lo. Prof, terakhir langsung closing. Oke, closing. Ya, sebenarnya itu sama sih gitu kayak tadi Bang RD, Bang Maksi. Mungkin kalau dari prinsipnya Bang Tony ya. Bang Tony ini kan fighting spirit nih ya. Jadi mungkin dia itu kali ada giumnya tuh kali via via justisia ruwet kulum itu kali. Mungkin menurut beliau begitu. Tegakkan keadilan kalau orang kita harus luntuh. Kalau nanti panggungnya benar-benar runtuh ya kan? Iya, artinya prosesnya harus benar-benar proses harus benar-benar ditegakkan gitu lah. Apapun konsekuensinya. Sepertinya sih kalau beliau menggunakan prinsip itu. Oke, begitu sih, Mr. Ji. Izin, kayaknya udah redup banget nih. Semuanya ya. Baik. Bang Freddy, Bang Ari, Bang Ere, sampai ketemu.
Siap, Siap, saudara. Prof. Makasih, Prof. Ya, ya. Siap. Ya, Baik, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. waktunya. Semoga punya Waalaikumsalam warahmatullahi closing statement juga untuk teman-teman. Terima kasih, Prof. Jadi gini, teman-teman, mereka adalah lawyer, hargailah profesinya, hormati profesinya. Ketika kita tahu menempatkan diri, ketika kita tahu menghargai dan menghormati, pastilah kita juga akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bu Jelita, Bang Freddy, Ari Porong, Sama-sama, Erdela. Mas Ji. Makasih. Siap, Salam terima hormat kasih. saya untuk Kita. kita semua ini ya. Makasih banyak, Mr. Ji, Bang RD. Oke, Terima siap. kasih. Jadi, Kak Bang Jelita. Freddy, pamit Siap ya. semuanya. Terus Bang istirahat. RD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Oke. Hari. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Maaf ya. teman-teman semua yang ada di bawah, terima kasih banyak atas kesetiaan teman-teman. Insya Allah ya, insya Allah. Di Komal Mr. Z bicara tidak akan bicara yang aneh-aneh lah. Pastilah berbicara dengan fakta, data, dan realita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Datang wabarakatuh. di bawah juga, makasih banyak. Tetap kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 340 kita turun.